Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Kali ini jadwal saya sifon-sifon. Ini malam hari. Ya, mengisi kekosongan waktu. Nah, sambil nunggu air ini tadi udah saya sifoni. Jadi kalau di indoor itu sesuai dengan memang jadwal mingguan saya dengan kepadatan yang sudah saya sebutkan kemarin. Nah, itu yang saya klaim sebagai cara atau yang saya klaim sebagai populasi ideal pelihara ikan gapi ya, dengan sifon 1 minggu sekali di indoor seperti itu. Jadi ketika saya atau kalian ingin memelihara ikan gapinya dengan jumlah yang lebih padat dari acuan yang saya berikan, ya berarti konsekuensi yang harus dibayarkan adalah sifonnya harus lebih awal. Nah, seperti itu. Kemarin saya bilang 2 liter per 1 ikan. Tapi yang lebih menjadi acuan yang seperti yang saya sambung itu video selanjutnya itu pembahasannya, yang menjadi acuan sebenarnya lebarnya atau luasnya permukaan untuk ikan tersebut mengambil oksigen dari atas seperti itu. Otomatis pasokan oksigen ketika luas medianya itu luas, ya kita akan lebih bisa mengatakan populasi tersebut ideal seperti itu. Jadi seru, ikannya itu bisa sehat-sehat lah, perkembangannya juga bagus, ikannya juga cantik-cantik seperti itu. Nah, ini udah cukup. Jadi cara sifonnya seperti itu, seminggu sekali. Kalau teman-teman pengen sifonnya lebih lama, saya kayaknya bisanya per 10 hari atau 1 bulan sekali. Ya bisa juga sih. Otomatis kepadatan yang saya ajukan atau yang saya klaim kemarin ya jangan diikuti atau lebih dikurangi lagi populasinya. Seperti itu. Bisa tanpa sifon sampai besar pun sebenarnya bisa, asalkan medianya memadai untuk kehidupan airnya. Artinya airnya bisa berekosistem dengan baik. Artinya bakteri baik di sana juga nyaman, amoniak tidak bisa berkembang seperti itu. Amoniak atau racun-racun yang membuat ikan itu gampang sakit dan mati mendadak, kuncup dan lain-lain. Sebetulnya kan memang bisa kita menciptakan ekosistem seperti aquascape dan lain-lain. Itu pun aquascape pun kan ya masih tetap harus ada maintenance-nya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa yang saya ceritakan di outdoor itu lebih mudah atau airnya lebih jadi? Ya memang kalau di outdoor itu ada banyak pasokan cahaya dan oksigen. Beda dengan di indoor. Di indoor ya seperti kita pribadi aja lah. Kalau kita dikurung di suatu ruangan atau di kamar terus menerus kan ya pasti, walaupun kita nggak merasa oksigen itu kurang, tapi kita pasti sumpek kan seperti itu. Ya itu sebenarnya kita nggak sadari aja. Sebetulnya ya oksigen itu terasa kurang, makanya kita merasa sumpek dan lain-lain. Atau mungkin yang bisa lebih relate itu kayak gini, perbedaan, kalau saya sangat merasakan perbedaan udara di Surabaya. Saya kan hidup di Surabaya. Nah ini lebih saya rasakan perbedaannya itu ketika saya pas mudik di Blora, Jawa Tengah. Nah di sana kan masih sangat hijau dan banyaklah pepohonan-pepohonan, sawah. Itu ketika saya bangun pagi itu
saya benar-benar bisa rasakan perbedaan antara hawa di Surabaya dan hawa di ketika saya mudik itu di Blora. Ya kayak seperti itulah. Otomatis ikan pun ya seperti itu, di indoor sama di outdoor. Makanya terkadang kita masih butuhkan aerator karena itu, untuk memasok oksigen terlarut dalam air, untuk membantu menambah oksigen terlarut dalam air. Seperti itu. Apalagi dengan media-media yang sempit meninggi. Sempit meninggi seperti ini, sempit meninggi. Kalau ini kan pendek melebar. Pendek melebar. Nah, kalau seperti ini sebetulnya nggak pakai aerator pun nggak masalah, tapi karena saya pingin koleksi PRTDE skala banyak, artinya mau saya padatkan populasinya, ya saya tambah aerator. Ini masih bisa saya tambah ikannya sebetulnya kalau dengan pasokan oksigen tambahan berupa aerator, cuma belum lah, stoknya masih belum besar, jadi belum saya tambah ke sana. Seperti itu. Bahas apa lagi ya? Oh iya, kemarin ada teman kita dari Lemon Tree Gavi Farm komentar soal kapan sortir ikan. Kalau di tempat saya sortir ikan itu menyesuaikan jenis ikannya. Kalau ikan yang memang butuh jantan betina itu dipisah, ya saya pisah jantan betina. Kalau yang sekiranya nggak butuh, artinya sampai masa dia kemungkinan belum kejar-kejaran atau belum ngawin, kualitas jantan itu sudah bisa dilihat. Biasanya saya nggak sortir jantan betina. Tujuan saya sortir jantan betina itu adalah agar saya nggak kecolongan ketika jantan itu di usia remajanya belum bisa dilihat kualitasnya, atau berpotensi dewasanya jantan itu jelek, biar enggak keduluan dia ngawin betina. Khawatirnya betinanya pas bagus, lah jantannya kan remaja ngawinnya, lah remajanya belum bisa kita lihat itu jantan itu posisinya bagus atau tidak. Lah yang seperti itu, ikan-ikan yang seperti itu harus disortir jantan betinanya. Lah saya ada beberapa jenis yang sudah pasti jantannya itu bisa dibilang nggak reject, kayak full gold. Nah, full gold ini rata-rata remaja sudah menunjukkan earnya, jantannya tuh earnya sudah pasti full. Walaupun dia belum ngejar betina, itu sudah kelihatan bagus. Terus apalagi bentuk badannya, nah itu berdasarkan bentuk badan juga kadang saya sortir ikan itu. Nggak mesti selalu soal jantan betina aja yang saya sortir, artinya saya pisah jantan betina waktu sortir, nggak seperti itu aja ya. Terutama lebih-lebih soal bentuk ekor atau bentuk tulangan, seperti itu. Ketika tulangan itu bengkok, ya langsung kita angkat. Jadi seperti itu. Usia sortir juga bervariasi. Ketika ikan itu tidak butuh pisah jantan betina, saya punya beberapa jenis yang memang nggak butuh sortir jantan betina, itu kayak redless itu remaja itu udah kelihatan dia cikal bakal yang memang bakal bagus, atau bakal ada ketombe atau coraknya di ekor, itu udah kelihatan di remaja. Lah yang seperti itu ya tinggal saya ambil kira-kira jantan yang memang gak bakal bagus di dewasanya atau sudah bakal jadi reject, gitu aja. Tinggal saya ambil jantan betinanya, gak perlu saya pisah, gak terlalu perlu. Nah beda lagi alasannya ketika saya sortir jantan betina itu soal populasi. Artinya saya jenis apa, umpamanya jenis Black Moscow saya sudah punya banyak. Lah itu untuk menghindari populasi yang sangat membludak, ya saya otomatis harus pisah jantan betina. Tujuannya biar tidak ngawin, biar tidak berkembang biak gitu. Tetapi terkadang masih saya kasih jantan 1 atau 2 di lubukan betina. Tujuannya apa?
ketika teman-teman request atau pengen dapat yang langsung ada yang hamil, ya biar ketemu betina-betina yang hamil gitu. Nah ini HP blue, cakep-cakep nih HP blue-nya, seperti itu. Ini belum dengan yang sini, udah 10 menit aja. Gak apa, kita tambah sedikit 5 menit ya. Kita tambah 5 menit lagi. Nah ini tadi dapat jackpot saya. Ini apa definisi kalau di tempat saya atau saya yang klaim ya, ini jackpot yang seperti ini. Apa yang membuat jackpot bang? Ya ini ekornya, bentuk ekornya dia punya krontel. Walaupun krontelnya cuma satu, ini bisa jadi calon-calon induk yang nantinya menghasilkan anakan-anakan yang krontel. Ini pingu ini. Nah ini pingu yang saya ceritakan beberapa hari yang lalu, trouble itu. Ini ada beberapa yang sudah mati dan masih ada beberapa yang berenangnya itu ya gedek-gedek lah, seperti itu. PRTDE. Nah ini jackpotan Black Musco, ini betina Black Musco. Hanya satu dari berapa dari berapa generasi ini saya baru punya ini, dan saya penasaran nanti saya jadikan indukan, saya pilihkan jantan yang bagus, jadinya seperti apa, saya penasaran. Lanjut ke sifon-sifon tadi ya, saya pengen bahas sifon-sifon aja. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang pelihara ikan gapi, yang terpenting dalam apa ya, memelihara ikan gapi itu kita harus bisa mengenali kondisi ikan sih. Kalau sepengalaman saya dalam memelihara ikan gapi itu, yang terpenting itu kita bisa mengenali gerak-geriknya. Ketika ikan itu menunjukkan kalau dia sudah enggak atau agaknya agak nyaman dengan medianya, kita harus sadar kalau itu dia waktunya di refresh airnya, atau kita kurangi sedikit atau sifon itu, lalu kita tambah air baru. Dan sumber airnya perlu kita perhatikan, harus sumber air yang memang langsung bisa membuat ikan tersebut nyaman, seperti itu. Enggak perlu dia adaptasi yang berlebih, seperti ketika ada kandungan kaporit, ada kandungan itu ya, intinya kandungan-kandungan yang berbahaya buat ikan. Nah sebetulnya kan ini kita kuranginya kan sedikit, 30% paling, 30-40% tergantung ke kotoran dasar. Ketika kotoran dasar banyak, biasanya otomatis kita membuang airnya lebih banyak karena kotorannya banyak. Nah ketika kotorannya sedikit, otomatis ya kita nggak perlu buang banyak-banyak, buang yang kotor-kotor aja di dasar. Nah seperti ini banyak kan, agak banyak dibanding yang ini tadi. Nah jadi gitu. Nah sumber yang saya pakai barangkali mau ditiru sama teman-teman tuh gini, jadi PDAM langsung, tapi ada filter tabungnya, Hosing 10 in, isi cartridge 4-in-1. Cuma ini sudah nggak ada sekat-sekatnya. Aslinya kan ada batu apa pertama, batu apa, terus kedua batu apa, ada sekatnya per batu. Nah itu sudah saya bongkar, saya bersihkan sendiri, makanya jadinya sudah saya campur itu batunya. Tapi alhamdulillah aman untuk mensuplai air yang ada di farm saya. Dan saya lebih memperhatikan soal air itu cuma di indoor. Kalau di outdoor itu gampang sekali. Yang penting waktunya sortir, kuras total, atau ketika ikan ada gerak-gerik dia mulai nggak nyaman dengan medianya, kuras total. Nah itu waktunya bisa bervariasi, sekitar 1 bulan sekali, kadang bisa 1,5 bulan sekali per media loh ya, saya maksud per media itu bisa cuma sekali. Saya maksudnya per 1,5 bulan atau 1 bulan sekali baru saya kuras total. Jadi lebih simpel kalau di outdoor. Padahal di outdoor itu benar-benar banyak medianya, ada sekitar 40 media.
seperti itu. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut video atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar atau barangkali ada pertanyaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.